Sadar Hukum dan Pendidikan Anti Korupsi bersama Tatu Sundara SAG. Manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sama, bergaul, dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya. Namun karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lainnya, sering terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tentram, dan tidak aman. Karena itu, untuk mencegah hal-hal negatif tersebut, diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat. Manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Di kalangan pelajar pun demikian. Tentu saja terjadinya perkelahian atau tawuran antar pelajar karena kurang tumbuhnya kesadaran pelajar terhadap hukum. Akibat lemahnya kesadaran hukum, kehidupan masyarakat akan menjadi resah dan tidak tentram. Oleh karena itu, kita hendaknya mengembangkan sikap sadar terhadap hukum. Menurut Sujono Sukanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif konkret tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya, adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu di mana seseorang atau dalam suatu masyarakat yang warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini tidak harus menunggu setelah terjadinya pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Supaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun, dimulai dari keluarga. Berdasarkan pada indikator dari kesadaran hukum, maka sangat baik bagi semua pihak untuk memahami tentang hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Pengertian hukum. Secara umum, hukum adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. 2. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur masyarakat, patokan atau kaidah, ketentuan,
dan keputusan atau pertimbangan yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan dan vonis. Unsur-unsur hukum. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang berisikan perintah dan larangan. 2. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Jadi hukum tidak boleh dibuat oleh orang biasa, melainkan oleh lembaga yang berwenang. Hukum ini bersifat mengikat masyarakat luas. 3. Menegakkan aturan hukum tersebut harus bersifat memaksa, di mana peraturannya bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dipatuhi. 4. Memiliki sanksi di setiap pelanggaran. Sanksinya tegas dan diatur dalam peraturan hukum. Tujuan hukum. Sifat dari tujuan hukum ini universal, di mana terdapat hal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Jika hukum dapat ditegakkan, maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum ini juga bertujuan untuk menjaga dan mencegah orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri. Jenis-jenis hukum di Indonesia. Pertama, hukum publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur masyarakat. Contoh hukum publik, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana. 2. Hukum privat. Hukum privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan kepentingan perorangan. Contoh hukum privat, hukum sipil, hukum perdata, hukum dagang, dan lain sebagainya. Macam-macam pembagian hukum. 1. Hukum menurut sumbernya. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan. Hukum adat, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara suatu dalam perjanjian negara. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim. Hukum doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Hukum menurut bentuknya. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundangan. Hukum tidak tertulis. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Hukum menurut tempat berlakunya. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum internasional, yaitu yang mengatur hubungan-hubungan hukum dalam dunia internasional. 4. Hukum menurut waktu berlakunya. Ius constitutum, atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Dan hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. 5. Hukum menurut cara mempertahankannya. Hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan. Hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material. Dan hukum menurut sifatnya. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. Hukum menurut wujudnya.
Pertama, hukum objektif, yaitu hukum dalam suatu negara berlaku umum. Kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih, disebut juga hak. Dan terakhir 8, hukum menurut isinya. Yang pertama adalah hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Kedua, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya, atau hubungan antara negara dengan warga negara. Kita sekarang akan membahas tentang korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi disebut juga rasuah. Pengertian korupsi ialah tindakan penyalahgunaan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jenis-jenis korupsi: memberi atau menerima hadiah atau janji, disebut dengan penyuapan. Penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi: pemimpin memiliki mental tidak bertanggung jawab. Kedua, pemimpin memiliki mental selalu ingin mendapatkan keuntungan material. 3, kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. 4, kampanye politik yang mahal. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama. Lemahnya ketertiban hukum, lemahnya profesi hukum, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. 10, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Sikap pemerintah Indonesia terhadap korupsi. Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption yang disingkat UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa negara kita telah mengikatkan diri dalam komunitas internasional untuk memberantas korupsi. Konsekuensi logisnya, Indonesia memiliki instrumen hukum untuk bersikap proaktif dalam upaya mengembalikan uang rakyat yang dikorupsi dan melakukan kerjasama internasional mengekstradisi koruptor yang melarikan diri ke luar negeri. Tugas seluruh komponen bangsa saat ini adalah merevitalisasi fungsi protektif hukum terhadap korban kejahatan korupsi, yaitu rakyat miskin yang tidak sanggup merasa mampu menuntut hak-hak konstitusionalnya untuk hidup layak bagi kemanusiaan. Postulat atau dasar atau dalil moral diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan tegas disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dengan ditetapkannya korupsi sebagai extraordinary crime oleh negara Indonesia, maka siogianya negara, rakyat, dan budaya masyarakat Indonesia bersikap zero tolerance terhadap